Disengaja atau tidak, sebagai manusia biasa, mungkin kita pernah menyakiti orang lain, lalu kita pun mengabaikannya karena merasa yang kita lakukan tidaklah seberapa. Sayangnya, semua itu tidak untuk orang yang menerimanya. Bagi orang tersebut hal itu sangat menyakitkan. Hal itu berlarut tumbuh menjadi rasa benci, iri dengki, dan pada akhirnya, sampai kepada puncak dendam. Diam-diam rasa tidak suka yang didorong dendam, timbul niat jahat untuk berbuat sesuatu agar kita menderita. Celakanya, bentuk perbuatan itu bukanlah hal yang terang-terangan, sehingga kejahatan yang dilakukan tidak terdeteksi oleh pengamatan. Bahkan mereka bertingkah baik-baik saja kepada kita dalam pergaulan sehari-hari. Itu semua karena mereka melakukan kejahatannya dengan cara mengirim sesuatu dalam bentuk energi yang tidak kasat mata atau gaib. Energi negatif dan jahat yang dikirim dapat menembus ruang dan waktu. Orang yang terkena bidikannya bisa sakit, menderita dan mati. Mereka bisa lebih sadis dari peluru dan mortir. Adapun energi negatif yang dimaksud di sini, merupakan sebuah kekuatan gaib yang bersifat black magic. Mereka dapat mencelakai sasaran dalam bentuk seperti sakit, gila, rejeki mampet, sulit jodoh, bahkan kematian. Intinya, segala sesuatu yang membuat seseorang menderita. Beberapa daerah menyebut peristiwa ini sebagai santet, teluh, pelet, jahilan, dan lain-lain. Kekuatan ini dipercaya dibawa oleh bangsa iblis, jin jahat, setan, arwah gentayangan dan makhluk-makhluk gaib jahat lain. Oleh karena itu, kita harus menghindarinya. Bagaimana cara menghindarinya? Ada beberapa benda yang ditakuti oleh makhluk-makhluk gaib jahat tersebut. Caranya dengan menyimpan benda-benda tersebut di lokasi yang menjadi target mereka. Dengan begitu, mereka akan lari terbirit-birit dan melewati sasaran yang direncanakan. Sebagai contoh, jika sasaran yang menjadi target mereka adalah kita tentu akan lolos dari mara bahaya tersebut. Benda-benda tersebut adalah Satu, Sente Wulung. Sente wulung atau lompong ireng adalah sejenis pohon talas yang memiliki batang dan daun berwarna hitam. Silakan tanam di sekitar rumah. Lebih bagus lagi, di setiap sudut rumah kita. Bisa juga ditanam dalam pot dan letakkan dekat tempat tidur kita. Kita tak tahu dari arah mana energi negatif itu datang. Benda tersebut akan menyerap setiap energi negatif yang datang dan menetralisirnya. Dengan sendirinya, energi tersebut tak lagi punya kekuatan untuk menyakiti. Teman mungkin pernah menjumpai tanaman lompong ireng yang ditanam di halaman rumah mendadak mati dan hangus. Padahal tidak mengalami kekeringan atau tersambar geledek. Itu adalah hasil dari penetralisiran energi jahat oleh tumbuhan sente hitam atau lompong ireng tersebut. 2. Bambu kuning. Bambu ini memiliki batang berwarna kuning. Beberapa orang menamainya pringgading. Bambu ini dapat ditanam di halaman rumah. Bisa juga diikat dan digantungkan dekat tempat tidur kita. Karena takutnya pada benda tersebut, makhluk jahat yang datang mungkin akan lari sebelum melakukan misinya. 3. Tanah atau bumi. Pada dasarnya, setan itu takut kepada bumi. Karena energi negatif saat bersentuhan dengan bumi akan terjadi penetralan. Sama seperti arus listrik yang dihasilkan oleh petir. Sebesar apa kekuatan, akan terjadi penetralan manakala bersentuhan dengan arde yang terhubung ke bumi. Dan peristiwa orang tersambar petir pun dapat dihindari. Oleh karena itu, setan tidak mau menapak bumi. Caranya, untuk menghindari kejahatan teluh yang notabene dibawa oleh setan, lakukanlah tidur di lantai atau tempat lain yang terhubung langsung ke bumi. Misalnya,
tidur di atas karpet atau di atas kasur namun kasur dihamparkan di lantai. 4. Kayu anti ular. Pada saat tertentu, energi makhluk gaib jahat datang dengan menyamar sebagai ular. Ular siluman ini takut pada kayu yang dikategorikan sebagai kayu anti ular. Di antara kayu anti ular tersebut seperti kayu stigi, kayu nagasari dan kayu lui. Mungkin teman pernah melihat ular yang masuk rumah padahal rumah tertutup rapat. Bisa jadi ular tersebut adalah ular siluman yang dimaksud. Dengan adanya kayu anti ular yang terpajang di rumah, ular pun akan menghilang tanpa teman mengusir dan menangkapnya. Teman dapat memajang sepotong kayu tersebut di dalam rumah atau di dinding kamar tidur. 5. Objek suci. Setan sangat takut kepada objek-objek yang disucikan seperti benda yang bertuliskan lafal Al-Quran atau bacaan dari ayat Al-Quran itu sendiri. Tentunya dilakukan dengan penuh keyakinan dan lillahi ta'ala oleh umat Islam. Objek suci lainnya adalah kayu salib yang biasa digunakan untuk berdoa oleh umat Nasrani. Raja Buddha yang ditulis di kain atau kertas oleh umat Buddha dan keris bertuah dalam agama kejawen. 6. Arang ketan hitam. Arang ketan hitam adalah arang yang dihasilkan dari kulit padi ketan yang berwarna hitam. Caranya dengan membungkusnya rapi di kantong kecil dan mengalungkan pada leher sebagai bandul atau mandalayan saat tidur. 7. Daun kelor. Makhluk astral jahat sangat takut pada daun kelor. Letakkan seikat daun kelor di bawah tempat tidur. Makhluk gaib jahat tidak akan mendekat ke tempat tersebut karena di situ terdapat daun kelor yang sangat ditakutinya. 8. Kucing. Di samping menjadi binatang piaraan, memelihara kucing ternyata dapat menangkal kejahatan gaib yang datang kepada seseorang. Kucing memiliki anugerah kekuatan supranatural yang dapat membelokkan energi jahat yang datang kepada majikannya ke tempat lain. Sehingga majikan lolos dari target serangan jahat makhluk gaib tersebut. Saat datang energi negatif kepada orang yang kebetulan memelihara kucing, dengan ketajaman instingnya energi negatif langsung diterkam dan dilawannya. Mirisnya, dalam pertarungan kucing dapat saja mengalami kekalahan. Hal ini dapat dibuktikan. Kucing piaraan yang tiba-tiba sakit dan mati selang tidak lama kemudian. Oleh karena itu, teman perlu berhati-hati. Jika di malam hari mendapati kucing meraung-raung dengan suara yang seram, ada dua kemungkinan. Kucing sedang berkelahi dengan kucing lain atau sedang konflik dengan makhluk gaib. 9. Tidur larut malam. Waktu pengiriman santet, teluh, sihir dan lain-lain rentan terjadi dimulai dari maghrib hingga pukul 12 malam. Selebihnya, meskipun terjadi, energinya sudah lemah. Usahakan tidur setelah melewati jam-jam tersebut. Hal itu untuk menghindari datangnya kiriman di saat kita sedang tidur. Dalam keadaan tidur, kiriman gaib akan lebih mudah masuk daripada orang dalam keadaan terjaga. 10. Mendekat Yang Maha Kuasa. Yang terakhir ini adalah yang paling mujarab di antara yang lainnya, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Apapun agama dan keyakinan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin sulit gaib-gaib jahat menyentuh diri seseorang. Yang dimaksud mendekatkan diri di sini adalah hidup dengan selalu mengingat kepadanya. Caranya adalah dengan melakukan ibadah lebih serius, menjalankan perintah dan larangannya, serta perbanyak sedekah. Karena salah satu dari penolak bala adalah sedekah. Begitulah teman-teman sekilas suguhan kami hari ini. Teman boleh percaya dan boleh juga tidak. Begitu juga dengan keefektifan dari trik-trik ini. Semua tergantung pada keyakinan. Semakin tinggi keyakinan teman, semakin nyata efek yang akan dihasilkannya. Dan sebaliknya, semakin teman tidak meyakini, akan semakin lemah pula efek dari rumusan ini. Maka, mantapkan dulu keyakinan untuk memperoleh keuntungan. Dan lebih baik tidak usah mencoba jika keyakinan itu tidak ada.
Terima kasih telah setia menonton teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan ada manfaatnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.